Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa innakum ilaina la turja'un." Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, "Afa hasibtum, apakah kamu mengira, annama khalaqnakum abatha, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu abatha." Di dalam tafsir dijelaskan makna abatha yakni sudah sia-sia, batilan, batil, la biqastin, tanpa tujuan. Apakah kamu mengira kami Allah SWT menciptakan manusia itu tanpa tujuan, sia-sia, batil, sebagai layaknya binatang? Yang binatang itu tidak ada perintah, tidak ada larangan, mereka dibiarkan makan, minum, tidur untuk memuaskan syahwat mereka. Ayat ini memang menggunakan kalimat istifham, yakni hamzah istifham, afa hasibtum, apakah kamu mengira. Tetapi ayat ini berisi taubih. Ayat ini merupakan celaan dan teguran kepada mereka yang punya anggapan seperti itu. Anggapan yang menganggap bahwa manusia diciptakan layaknya hewan, layaknya binatang yang mereka tidak diperintah dan tidak dilarang. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat jelas, yakni untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perintah, memberikan larangan, memberikan syariahnya, yang dengan begitulah manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat ini memberikan teguran berikutnya, wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepadaku. Seolah-olah manusia ketika mati maka urusannya selesai. Mati bukanlah akhir dari segalanya. Justru setelah kematian itu seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah SWT untuk diadili atas apa yang mereka kerjakan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat di dunia ini betapa banyak orang yang mungkin taat kepada Allah, rajin ibadah, sabar, syukur, dan seterusnya, tetapi hidup mereka menderita. Dan sebaliknya, betapa banyak orang penjahat, perampok, koruptor, pelaku perzinaan, dan berbagai macam kemaksiatan yang lain, mereka belum menerima hukuman akibat atas perbuatan mereka. Di sini Allah SWT menunjukkan keadilannya, bahwa apa yang dikerjakan oleh manusia itu ketika belum mendapatkan balasan di dunia, pasti akan mendapatkan balasan di akhirat. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, pada hari kiamat itu, la tudlamu nafsun syai'an, tidak ada satupun jiwa yang didolimi. Mereka yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan atas kejahatan yang mereka lakukan. Ketika di dunia mereka mengabaikan syariah Allah Subhanahu wa taala, menganggap syariah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mengancam, sesuatu yang membahayakan, dan mereka memusuhinya, maka mereka akan diadili Allah Subhanahu wa taala dengan hukum syariahnya itu. Dan sebaliknya, mereka yang mengerjakan kebaikan, taat kepada syariahnya, Allah tidak hanya membalas apa yang mereka kerjakan, tetapi Allah memberikan anugerah, karunia yang jauh lebih besar dari apa yang mereka kerjakan. Lalu ayat ini dilanjutkan, fata'alallahul malikul haq, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha suci dari apa yang mereka perkirakan, yang mereka menganggap bahwa manusia ketika hidup mereka tidak ada
tujuan yang jelas. Manusia yang menganggap bahwa ketika mati maka berakhirlah segalanya. Itu adalah anggapan-anggapan yang salah, dan Allah SWT maha tinggi atas tuduhan dan anggapan seperti itu. Fata'alallahul malikul haq. Bahkan Allah adalah Al-Malik, Raja yang hak, yang benar, yang sesungguh-sungguhnya. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada ilah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut ditaati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rabbul Arsyil Karim. Dia adalah Tuhan arsy yang agung, arsy yang mulia, dan tentu saja Tuhan alam semesta. Maka saudara-saudara, jangan pernah terbersit dalam pikiran kita bahwa kita hidup boleh melakukan apa saja apa yang kita kehendaki, tetapi harus kita tancapkan dalam diri kita bahwa kita hidup harus tunduk dan patuh kepada syariat yang Allah buat, karena kita pasti mati dan akan diadili oleh Allah SWT dengan syariah yang Allah turunkan sekarang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.